Habis corona pulihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel KBK, Kas Berkah Corona. Kali ini kita membahas tentang cermin cembung bagian kedua yang merupakan kelanjutan dari cermin cembung bagian pertama. Perjanjian tanda kita cantumkan saja di atas, nggak usah kita baca karena sudah sering kita sebutkan. Pada cermin cembung bagian kedua ini kita membahas benda maya di ruang 2 dan benda maya di ruang 3 cermin cembung. Ya, kita ulang, apa itu benda maya? Benda maya adalah bayangan yang berfungsi sebagai benda bagi alat optik, dalam hal ini cermin cembung, dan berjarak negatif, jarak bendanya negatif. Contohnya adalah sebagai berikut. Misal perbesarannya M 2 kali, positif ya, jarak fokus cermin F kecil minus 10 cm. Ditanyakan jarak benda SO atau S objek, jarak bayangan SI atau S image, dan gambar. Jawabnya ya biasa, kita ulang-ulang terus. Perbesaran SI dibagi SO sama dengan 2, maka SI sama dengan 2 kali SO. Masukkan ke dalam persamaan cermin, 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F. Karena F-nya negatif 10, ya maka sini menjadi minus 1 per 10. Karena SI-nya sama dengan 2 SO, ya 1 per SI menjadi 1 per 2 SO. Kemudian 1 per SO disamakan penyebutnya menjadi 2 SO, maka pembilang dikalikan 2, 2 tambah 1, 3, dibagi 2 SO sama dengan minus 1 per 10, maka 2 SO sama dengan minus 30, dan SO sama dengan minus 30 dibagi 2 adalah minus 15 cm. Kemudian SI-nya sama dengan 2 kali SO, maka SI sama dengan 2 kali minus 15 sama dengan minus 30 cm. Tanda negatif menunjukkan bahwa SI atau bayangannya maya. Bendanya negatif, SO negatif juga maya. Gambarnya adalah sebagai berikut. Ya, kita ulangi lagi. Ini cermin cembung. O pertek, perpotongan antara bidang pemantul dengan sumbu utama. O P ini sumbu utama. Kemudian F besar adalah titik fokus dan P besar adalah titik pusat kelengkungan cermin. O sampai F ruang 1, F sampai P ruang 2, P ke belakang atau ke kanan ini ruang 3, dan O ke kiri atau di depan cermin cembung itu adalah ruang 4. Sinar merah datang ke cermin cembung sejajar sumbu utama, maka dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini hukum pemantulan atau sinar istimewa di sini. Sebaliknya, sinar biru datang menuju titik fokus, maka dia dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi ini konsisten ya. Sejajar dipantulkan seolah-olah dari fokus, datang menuju fokus dipantulkan sejajar ya. Nah, sinar yang datang menuju cermin ini sebetulnya yang mengumpul ini dihasilkan oleh alat optik lain, misalnya lensa, dan ini membentuk bayangan di sini di ruang 2. Hanya saja bayangan nyata di ruang 2 tadi oleh cermin cembung dijadikan menjadi benda maya sebagai berikut. Ya, nah ini benda maya. Sinar ini menghasilkan benda maya di sini. Dipantulkan oleh cermin menghasilkan bayangan di sini. Ya. Jadi sinar biru yang datang dan merah ini sedianya menghasilkan bayangan nyata M aksen N aksen di ruang 2 sini. Tapi karena menjadi benda maya untuk cermin cembung, ya dipantulkan sinarnya, diantulkan ini biru ini sama merah ini. Nah, sinar pantul ini diperpanjang menghasilkan putus-putus ini.
Yang biru juga diputus-putus, berpotongan di N double aksen. Maka N double aksen adalah bayangan maya dari N aksen. Kenapa maya? Karena bukan perpotongan sinar pantul langsung, tapi perpotongan perpanjangan sinar pantul yang merah dan biru. Ya, ada baiknya kita ulang sekali lagi. Datang membentuk bayangan di sini menjadi benda maya, dipantulkan, yang datang dipantulkan, nah menghasilkan bayangan ini. Benda maya atau bayangan yang menjadi benda maya ini oleh cermin cembung dihasilkan bayangan M double aksen, N double aksen. Benda mayanya M aksen, N aksen ini menandakan bahwa benda maya itu adalah berasal dari bayangan yang berfungsi sebagai benda dan berjarak benda negatif. Kita rinci. F-nya minus 10, kenapa minus? Karena F-nya arahnya pengukurannya ke kanan, sedangkan sinar pantul ke kiri. Nah, berlawanan, tidak searah, maka ya negatif. Karena kalau searah itu positif. Ya seperti kita sebutkan kemarin, kita sebutkan berulang kemarin ya. SO-nya negatif 15. Kenapa negatif? Sesuai perjanjian tanda, SO ini pengukurannya ke kanan, sedangkan sinar datang ke kanan, ya, baik yang biru maupun yang merah ini ke kanan. Karena searah dengan sinar datang, maka SO negatif. Kalau seandainya SO itu berlawanan arah, SO itu arahnya ke kiri, itu baru positif. Karena ini ke kanan, maka negatif. Ya, jari-jari kelengkungannya negatif juga. Ya sesuai perjanjian tanda, dan besarnya adalah 2 kali jarak fokus F kecil, jarak fokus, kalau tidak fokus F besar. Kemudian jarak bayangannya juga negatif. Mengapa negatif? Ya sesuai perjanjian tanda, karena dia berlawanan arah dari O ke kanan, mengukurnya berlawanan arah dengan sinar pantul yang arahnya ke kiri, sinar pantulnya. Nah, karena berlawanan arah, maka SI berlawanan arah dengan sinar pantul, maka SI negatif 30. Sifatnya adalah sebagai berikut. M aksen double aksen adalah bayangan maya. Ya seperti dijelaskan tadi, alasannya terbalik karena benda mayanya N itu di atas, sekarang bayangannya N double aksen di bawah. Diperbesar ya sesuai soal 2 kali perbesarannya. Berada di ruang 3. Tadi sudah sebutkan ini ruang 2, F sampai P ruang 2, P ke belakang, ke kanan, sampai seterusnya di ruang 3. Nah ini ruang 2, yang biru ruang 3. Selanjutnya kita membahas benda maya di ruang 3. Kalau ini tadi di ruang 2, ini ruang 3 ya. Ruang 3 tadi seperti lihat tadi sini. Tapi gambarnya ya kita sendirikan di sini. Contoh soalnya adalah perbesarannya M 0,2 kali. Perbesaran 0,2 ini sama saja dengan perkecilan 0,2 atau 1/5 atau 1/5. Jari-jari kelengkungannya R kecil minus 12 cm. Ditanyakan jarak benda SO, jarak bayangan SI, dan gambar. Mengapa kita cantumkan jari-jari? Supaya kita mendapatkan persamaan cermin yang lain ya, persamaan yang lain dari cermin. Kalau di sini persamaannya adalah 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Nah, di sini persamaannya adalah 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 2/R. SI dibagi SO perbesarannya sama dengan 1/5. Maka SO kali 1 itu SO sama dengan 5 kali SI. Masukkan ke dalam persamaan lensa, persamaan cermin maksud saya. 1/SI menjadi menjadi 5/SI ya, menjadi 5/SI. Kenapa? Karena disamakan penyebutnya. Kalau SO-nya kan 1/SO hasilnya, tapi karena SO-nya itu 5SI, maka menjadi 1/5SI. Maka 1/SI-nya disamakan penyebutnya sekalian, 1/SI, SI-nya kalikan 5 penyebut menjadi 5SI. Nah, satunya dikalikan 5 menjadi 5 ya.
Setelah penyebutnya sama, 1 tambah 5 dibagi 5 SI sama dengan minus 2 per 12. 6 kali 12 itu 72, dibagi 5 kali 2 itu 10, 72 dibagi 10 tapi minus, hasilnya adalah 7,2 cm. SO-nya 5 kali SI, ya 5 kali minus 7,2 minus 3,6 cm. Ya sama kasusnya dengan ini. Di sini ya sama kasusnya. Negatif-negatif, SI-nya negatif, SO-nya negatif. Gambarnya adalah sebagai berikut. Gambarnya pun ya mirip-mirip saja. Sinar hijau sejajar, nah, tetap konsisten dipantulkan seolah-olah dari fokus, tidak fokus maksudnya. Sinar merah menuju fokus dipantulkan sejajar. Ya, ini modal kita hanya ini, ya. Kemudian sinar hijau dan merah ini kan seperti tadi membentuk bayangan nyata di ruang 3 dan menjadi benda maya bagi cermin cembung ini sebagai berikut. Nah, datang dalam benda maya di sini. Kemudian sinar datang dipantulkan, nah ini dipantulkan tadi sesuai sinar pantul, maka dihasilkan bayangan ini, bayangan S double aksen T double aksen. Caranya sama saja, sinar pantul yang hijau diperpanjang, sinar pantul yang merah diperpanjang, maka ketemu perpotongannya ketemu di T double aksen, sehingga T double aksen adalah bayangan maya dari T aksen. Sedangkan S double aksen adalah bayangan maya dari S aksen, sehingga S double aksen T double aksen adalah bayangan maya dari benda maya S aksen T aksen. Mirip saja dengan ini, hanya tukar tempat saja. Nah, di sini terbukti dalam perjanjian kita, tanda kita yang dulu-dulu, bahwa kalau perbesarannya itu positif, maka sifat bayangan dan sifat benda sama. Di dalam hal ini, bendanya maya, bayangannya juga maya. Bendanya maya, bayangannya juga maya. Hanya tukar tempat saja. Kita rinci. Jari-jarinya minus 12 dari O sampai P. Kenapa minus? Ya ini berlawanan arah dengan sinar pantul. Jarak fokusnya ya sama saja, minus maksudnya. Setengahnya jari-jari ya minus 6. Atau jari-jarinya itu 2 kalinya jarak fokus ya minus 6, kalau jarak fokusnya itu 12 minus ya. SO-nya minus 36. Kenapa minus ya? Sama saja alasannya. Karena searah dengan sinar datang. Sinar datangnya ke kanan, pengukuran SO ke kanan. Padahal untuk positif, arah pengukuran SO harus berlawanan arah dengan sinar datang. Kita harus konsisten dengan perjanjian tanda. Jadi SO-nya negatif 36. SI-nya juga negatif 72. Mengapa negatif? Ya karena tidak sesuai dengan perjanjian tanda. SI-nya mengukurnya ke kanan, sinar pantulnya mengukurnya ke kiri. Karena berlawanan arah, maka SI negatif. Sebab SI baru positif kalau searah dengan sinar pantul. Kalau berlawanan arah, ya negatif. Kita lanjutkan. Sifat bayangan S double aksen T double aksen adalah maya, ya seperti dijelaskan tadi, karena merupakan perpotongan perpanjangan sinar pantul yang putus-putus ini. Terbalik, T double aksen di bawah, padahal aslinya T aksen benda mayanya di atas, terbalik. Diperkecil, tepatnya 1/5 sesuai hitungan, walaupun gambarnya mungkin nggak persis ya, nggak proporsional, nggak apa-apa, hanya skematis saja nih. Berada di ruang 2. Benda di ruang 3, bayangan ada di ruang 2. Karena jumlahnya 3 dan 2, maka gambar kita benar. Jadi, sekali lagi, jumlah ruang bayangan dan ruang benda selalu 5. Ya, ruang 3, ruang 2. Ruang 3 P sampai ke kanan, ruang 2 F sampai P. Kita ulang sekali lagi. Ruang 3, ruang 2. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kekurangannya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk mempelajari fisika, optika tepatnya ya.
Semoga sehat dan sukses selalu. Salam NKRI.